Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku dan guru, channelnya informasi dan edukasi seputar kegiatan guru. Pada video kali ini, aku dan guru datang dengan membawa informasi mengapa P3K belum dibuka sampai hari ini, apa penyebabnya. Yuk kita simak videonya. Menurut berita bahwa ada 6 penyebab mengapa P3K belum dibuka. Apa saja ke-6 penyebab tersebut? Yuk kita lanjutkan. Para honor menunggu dengan sabar kapan P3K memberikan info dan kabar. Sampai hari ini pun kepastian beritanya belum juga membawa makna. Oh, para pengambil kebijakan, kami hanya butuh kejelasan. Kami hanya butuh kepastian. Kapan laman SSCASN diumumkan? Sehingga kami bisa melakukan pendaftaran. Seperti kabar yang termuat dalam surat PLT Dirjen GTK yang telah tersiarkan. Bahwa tanggal 25 Oktober P3K mulai pendaftaran. Sekarang bulan Oktober sudah menjalani minggu terakhir. Yang sebelumnya dikatakan pendaftaran akan dibuka di bulan September akhir. Namun, sampai kapan semua ini akan berakhir? Kami sudah lelah.
penantian ini semakin membuat kami tak habis pikir. Apa sih yang membuat SSCASN ini tak kunjung juga hadir? Nah teman-teman, ini tadi hanya segelintir ungkapan rasa dari para pejuang PP3K yang sampai hari ini masih dalam ketidakpastian. Kenapa? Kenapa jadi tidak bisa pasti? Padahal sebelumnya beredar kabar bahwa tanggal 25 Oktober akan dibuka pendaftaran CASN P3K. Nah, kabar tersebut merujuk pada surat nomor 7902-BT.01.03/2022 tertanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh pelaksana tugas Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan yaitu Nunuk Suryani. Dan ternyata surat itu hanyalah usulan dari PLT Dirjen GTK kepada BKN sebagai Panselnas CASN P3K. Ya, yang seperti dimuat dalam jppn.com pada tanggal 26 Oktober 2022. Dan ternyata surat itu hanyalah usulan dari PLT Dirjen GTK kepada BKN sebagai Panselnas CASN P3K. Ya, yang seperti dimuat dalam jppn.com pada tanggal 26 Oktober 2022. Surat dari PLT Dirjen GTK Kemendikbudristek itu berisi tentang penyampaian jadwal pelaksanaan seleksi guru P3K 2022 tersebut ditujukan kepada Kepala BKN CQ Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian. Jadi sifatnya hanya usulan loh teman-teman, usulan kepada BKN sebagai Panselnas CASN 2022. Nah teman-teman, mengapa hal itu belum bisa dikabulkan oleh BKN? BKN punya sejumlah alasan. Mengapa P3K belum bisa dibuka pendaftarannya pada tanggal 25 Oktober tersebut sesuai dengan usulan dari PLT Dirjen GTK Kemendikbudristek. Yang pertama, BKN khawatir honorer yang lulus passing grade 2021 kemarin protes. Protes kenapa? Nah, karena
P1 yaitu prioritas 1 itu adalah guru honor yang telah lulus passing grade pada tahun 2021. Jumlahnya sangat banyak, yaitu sekitar 193.954 orang. Sedangkan P2 atau prioritas 2 itu ialah guru honor K2 yang belum ikut tes P3K tahun 2021 maupun tidak lulus dalam passing grade saat itu. Dan P3 adalah guru honor sekolah negeri yang masa pengabdiannya minimal 3 tahun, terdaftar di Dapodik dan belum pernah ikut tes maupun tidak lulus passing grade. Nah, adapun P4 itu adalah prioritas 4 khusus untuk pelamar dari seleksi umum. Bima Haria khawatir jadwal pendaftaran yang berbarengan itu akan menimbulkan gelombang protes dari guru yang lulus passing grade pada tahun 2021. Bima juga mengatakan jumlah P1 atau prioritas 1 itu cukup banyak dan harus dipastikan dahulu penempatan mereka, baru menyusul kelompok P2 dan P3 serta P4 atau pelamar umum. Jangan sampai semuanya diselesaikan tahun ini, seharusnya bertahap. Saya khawatir bila nanti P1, P2, P3 dan seleksi umum itu diselesaikan tahun ini akan menimbulkan gelombang protes terutama bagi guru yang lulus passing grade, tegas Bima pada jppn.com. Alasan kedua adalah banyak pemerintah daerah yang tidak tahu posisi Dapodik. Banyak Pemda yang tidak tahu tentang posisi Dapodik. Bima Haria mengatakan bahwa banyaknya pemerintah daerah yang tidak tahu posisi Dapodik sehingga terlalu berisiko jika P2 dan P3 langsung diikutsertakan bersama-sama seleksinya dengan guru yang lulus passing grade atau yang masuk dalam prioritas 1. Alasan BKN yang ketiga, mengapa belum membuka pendaftaran adalah berbahaya SSC ASN dibuka, di mana data P2 dan P3 belum siap. Kemudian yang dikatakan berbahaya jika SSACN dibuka di mana data P2 dan P3 itu belum siap. Bima juga menegaskan bahwa BKN tidak mau gegabah membuka SSC ASN P3K tahun 2022 ini sebelum hal-hal yang krusial itu diselesaikan. Bima Haria Wibisana juga belum memastikan kapan pendaftaran seleksi P3K 2020 ini akan dibuka. Di sini Bima belak-belakan menyebutkan bahwa data yang baru diserahkan ke Mendikbudristek ke BKN saat itu adalah data guru yang lulus passing grade, yaitu guru-guru yang sudah mengikuti seleksi pada tahun 2021 ini dan masuk dalam kategori prioritas 1 atau P1.
Jadi teman-teman ya, data yang baru masuk ke BKN saat ini, yang baru diserahkan oleh Kemendikbudristek itu baru data yang P1 atau data mereka atau guru honor yang tahun kemarin mendaftar dan lulus passing grade, bukan data-data dari guru-guru atau dari P2 dan P3. Wajar kalau bilang Bima bahwa tidak bagus kalau misalnya seleksi untuk P1 dan P2 P3 itu dibarengkan. Kalau dipaksakan dibuka, jelas Bima lagi nih. Kalau dipaksanakan dibuka pada tanggal 25 Oktober dan kemudian saya buka SSACN, sementara datanya untuk P2 dan P3 belum siap, apa tidak berbahaya tuh? Begitu kata Bima Haria pada jppn.com. Adapun untuk data guru honor K2 yang belum ikut tes P3K 2021 maupun yang tidak lulus passing grade yang disebut dengan prioritas 2 atau P2 belum diserahkan sama sekali oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Begitu juga dengan data P3. Kalau dipaksakan dibuka, lantas banyak yang tidak dapat informasi bagaimana nantinya karena data mereka belum lengkap. Dan bagaimana juga jika banyak yang tidak dapat informasi, apakah itu nanti tidak mengundang protes, katanya lagi. Alasan yang keempat dari BKN adalah gariskan dulu NIP P3K dari prioritas 1. Jadi Bima menegaskan pihaknya ingin menyelesaikan dulu sebanyak 193.954 orang yang lulus passing grade tahun kemarin itu untuk dibuatkan NIP P3K-nya. Setelah diketahui ada sisa formasi, baru pendaftaran untuk P2 dibuka. Begitu juga ketika ada formasi sisa lagi, baru P3 nanti dibuka. Jika ada sisa lagi, baru nanti P4 atau pelamar umum untuk diberikan kesempatan. Teman-teman, penjelasan dari PLT BKN Bima Haria ini sangat jelas ya, bahwa alasan yang dia bilang tidak membuka pendaftaran P3K pada tahun 25 Oktober itu sudah sangat logis, bahwa dia ingin menyelesaikan dulu prioritas 1 untuk dibuatkan NIP P3K-nya, baru nanti ketika ada masih formasi, sisa formasi, baru nanti untuk P2. Jika masih ada sisa formasi, baru untuk P3. Dan jika masih ada sisa formasi, baru boleh untuk P4 atau pelamar umum. Dan itu memang bagus bagi saya, menurut saya itu bagus dan itu adil ya teman-teman ya. Pada umumnya secara prinsip itu dibuat bertahap agar yang berhak tetap menerima haknya. Begitu kata Bima Haria. Teman-teman, apa yang dilakukan oleh PLT BKN Bima Haria ini memang sangat logis dan itu bagus.
menurut saya. Dan sekedar catatan, Bima Arya itu pernah menduduki jabatan Wakil Kepala BKN pada tahun 2013 hingga 2015. Lantas kemudian dilantik menjadi Kepala BKN sampai tahun 2021. Selepas menjadi Kepala BKN pada tanggal 16 Juli 2021, Bima Arya berpindah tugas ke jabatan fungsional ahli utama di BKN sebagai analis kebijakan utama dan sekaligus diangkat sebagai pelaksana tugas Kepala BKN sampai dengan sekarang. Bima yang sudah lama berkarir di BKN seperti yang kita lihat tadi tentunya sudah sangat paham sekali detail proses seleksi ASN dengan beragam kerumitan dan potensi bermunculnya proses protes yang bakal muncul nantinya. Dan selanjutnya teman-teman, alasan kelima bagi BKN adalah ada data nakes susulan. Jadi dikatakan bahwa Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA BKN, Bapak Suherman juga mengungkap bahwa sejumlah masalah yang menjadi kendala pendaftaran seleksi PTKK 2022 itu belum bisa dibuka tanggal 25 Oktober itu adalah adanya data nakes susulan atau data dari tenaga kesehatan yang menyusul. Misalnya seperti contoh begini ya, formasi tenaga kesehatan Kemenpan RB nomor 968 tahun 2022 sudah terbit pada 20 Oktober. Namun Kemenkes baru mengusulkan lagi data nakes yang bekerja di Kementerian Pertahanan atau tenaga kesehatan yang berada di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan. Nah, kalau data dari tenaga kesehatan Kemenhan itu baru dimasukkan ke Kemenkes pada tanggal 20 Oktober, maka prosesnya akan semakin lama lagi, kata Bima Arya. Dan yang terakhir yang keenam yaitu sejumlah instansi mengundurkan diri. Wah, kenapa ya teman-teman ya? Sejumlah instansi mengundurkan diri untuk tidak menerima adanya PTKK. Suherman mengatakan sejak Selasa 25 Oktober API Service Kemendikbudristek sudah selesai di server development. Setelah itu dicoba di server production yang akan digunakan untuk pendaftaran. Namun muncul masalah baru yakni soal formasi. Pasalnya ada formasi yang kosong lantaran sejumlah instansi mengundurkan diri, membatalkan membuka formasi tertentu pada seleksi PTKK pada tahun 2022. Suherman juga menegaskan BKN tidak bisa membuka SSC ASN tetapi formasinya kosong. Jika akun SSCN dibuka tetapi ada formasi yang kosong, maka hal ini akan merugikan pelamar.
Teman-teman, SKP di mana sih ya, atau pemerintah mana yang mundur dari permintaan formasi? Ternyata Suherman mengatakan bahwa yang mundur dari permintaan formasi itu adalah Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta mundur untuk formasi tenaga nakes dan tenaga teknis lainnya. Ya, yang selanjutnya hanya formasi guru, tetapi dia belum mengetahui apakah usulan tersebut disetujui oleh Kemenpan RB atau tidak. Dan sampai sekarang surat dari Kemenpan RB untuk persetujuan pemunduran formasi tersebut belum ada, ucap Suherman. Nah teman-teman, posisi formasi terbaru itu yang harus dipastikan lebih dahulu sebelum SSC ASN dibuka. Kalau SSC ASN masih dibuka, padahal ada daerah yang sudah mundur, kata Suherman, akan menimbulkan kehebohan karena ada pelamar akan mendaftar di formasi yang kosong. Kasihan kan? Kasihan mereka yang sudah berharap pada formasinya tidak ada. Makanya kami tunggu beres itu dulu. Kalau sudah ada surat Menpan RB, otomatis formasi kosong akan kami hapus dari daftar formasi. Itu kata Deputi B. Suherman. Teman-teman, itu saja dulu informasi dari aku dan guru. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa like ya. Selain like, juga subscribe dan share kepada teman-teman lainnya. Terima kasih.